Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 110. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kedua petarung yang sudah memasuki arena. Kintoki dengan kapak raksasanya begitu dikdaya di tengah arena sana. Sementara di sisi lain, Odin juga turun dengan keberadaan yang begitu mengintimidasi. Bahkan tidak hanya itu, Odin kemudian bertransformasi ke dalam mode perangnya, yang membuat sosok Odin semakin menakutkan lagi. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Tak lama kemudian, untuk menyaingi kekuatan Odin, pada momen ini Kintoki pun juga nge-spill kalau dirinya mewarisi kehendak Golnir dan memiliki simbol Runda Gas. Lalu chapter pun ditutup dengan dimulainya ronde 12. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Golnir. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini Kintoki mengeluarkan cahaya berwarna emas, dan cahaya tersebut kemudian melapisi kapak Kintoki, membuatnya menjadi lebih besar dan lebih ganas. Para penonton manusia yang menyaksikan kekuatan tersebut bahkan berkomentar kalau kekuatan Kintoki terlihat lebih seperti dewa yang suci. Di sisi lain, masih tak percaya kalau Kintoki mewarisi kehendak Golnir, Odin pun berkata kalau manusia rendahan seperti Kintoki tak mungkin bisa memilikinya. Namun Kintoki pun membalas kalau dirinya tidak berbohong dan sebentar lagi Odin akan menyaksikannya. Dan yap, tak lama kemudian Kintoki pun langsung melesat menyerang Odin, lalu melepaskan tebasan kapaknya dengan jangkauan yang luas. Odin berhasil menghindarinya, namun Kintoki langsung melesat mendekati Odin, yang mana di saat yang sama aura emas kapak Kintoki pun terkonsentrasi pada satu titik dan ia pun mengayunkannya pada Odin. Odin langsung menahannya menggunakan Gungnir dan gelombang ledakan pun langsung meletus di tengah arena. Heimdall juga langsung memeriahkan suasana dengan mengomentari pertarungan mereka. Sementara di sisi lain, Kintoki juga memprovokasi Odin. Namun tak berniat membiarkan Kintoki berbuat seenaknya. Di sini Odin pun membacakan sebuah mantra yang mana pada momen ini aura gelap langsung muncul di sekitar Odin. Dan tak lama kemudian Kintoki pun langsung terhempas dengan cepat dan menghantam dinding arena. Sasaki Kojiro langsung mempertanyakan bagaimana Odin bisa menghempaskan Kintoki sekuat itu tanpa bergerak sedikit pun. Sementara di sisi lain, Musashi juga bingung kalau serangan yang dikeluarkan oleh Kintoki juga bukan kekuatan manusia. Dan tentu, menyadari fakta kalau kedua petarung sama-sama memiliki kekuatan yang gila, Sasaki Kojiro pun sangat bersemangat untuk menyaksikan pertarungan ronde 12 ini. Berikutnya kembali ke arena, Heimdall pun berkata, meskipun ronde 12 baru dimulai, namun pertarungan sudah sangat panas. Serangan keras dari Kintoki dan pertahanan gila dari Odin. Kedua petarung sudah bertempur dengan serius sejak awal. Sementara itu, Odin sendiri hanya berdiri diam tanpa berekspresi setelah menghempaskan Kintoki. Dan Kintoki sendiri cukup terkejut dengan kemampuan yang dikeluarkan oleh Odin. Berikutnya pindah pada sisi Brunhild dan Zeus. Di sini Zeus terlihat sangat marah dan meminta Brunhild untuk menjelaskan semuanya. Namun seperti biasa, Brunhild tidak terlalu memperdulikan Zeus dan membuatnya lebih marah lagi. Zeus sangat marah karena dirinya tidak percaya bagaimana mungkin Kintoki memiliki kekuatan ilahi seperti dewa dan bahkan dirinya juga memiliki simbol rune yang hanya dimiliki oleh para dewa primordial saja. Namun Brunhild pun lagi-lagi merendahkan Zeus kalau seharusnya Zeus sudah tahu. Yang mana faktanya Zeus tak tahu apapun. Bahkan ia kembali bertanya, seharusnya simbol rune tersebut tidak ada di sini dan siapa sebenarnya Sakata Kintoki. Lalu Brunhild pun akhirnya menjawab kalau Kintoki tidak lebih dari seorang manusia. Namun Kintoki sendiri merupakan satu-satunya manusia yang mewarisi darah dewa primordial. Berikutnya pindah kembali ke arena. Di sini Kintoki sudah bangkit dan tak terluka sedikit pun. Ia pun memuji Odin kalau julukannya sebagai dewa tertinggi Nordik memang bukan omong kosong belaka. Namun bagi Odin, pertarungan ronde 12 ini sudah bukan permainan belaka lagi. Dengan fakta Kintoki memang mewarisi kehendak Golnir dan bahkan dirinya juga memiliki simbol Runda Gas, Odin pun bertanya, sebenarnya seberapa banyak yang Kintoki tahu?
Lalu Kintoki pun menjawab kalau dirinya tidak bohong dan dirinya tahu semuanya. Fakta bahwa dahulu Odin yang sekarang hanyalah seorang dewa tanpa nama dan merupakan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi bangsa Golnir. Perkataan Kintoki tersebut menggema ke seluruh arena. Odin hanya bisa terdiam, sementara seluruh penonton langsung mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari perkataan Kintoki itu. Para dewa teri tidak tahu dan tidak paham apa yang Kintoki bicarakan. Sementara di sisi lain, Aphrodite berkata kalau sepertinya Kintoki mengetahui sesuatu yang bahkan para dewa saja tidak tahu. Shiva tidak peduli akan hal tersebut. Dirinya hanya ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara Kintoki dan Odin. Sementara Thor hanya diam saja mendengar pengungkapan tersebut. Berikutnya pindah pada Ares. Seperti biasa, Ares hanya membadut saja dan menertawakan pernyataan Kintoki itu. Kalau apa yang ia katakan benar-benar tidak masuk akal dan sangat lucu. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah anime Ngasumatsu, Hermes pun langsung membentak Ares dan berkata kalau pengungkapan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Berikutnya kembali ke sisi Odin. Mendengar perkataan Kintoki, ia pun terlihat sangat marah. Dan kemudian kita pun diperlihatkan flashback tentang apa itu sebenarnya tragedi bangsa Golnir. Menurut narasi di sana, bangsa Golnir merupakan kelompok dewa yang malang yang telah terhapus dari sejarah Valhalla. Dua hal tersebut merupakan sebuah tragedi yang terlahir dari kepercayaan seorang dewa primordial. Namun narasi di sana juga berkata tidak. Kalau tragedi tersebut sebenarnya berkaitan dengan keseluruhan Ragnarok. Dan ya, pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan kebenaran dunia SNV. Di sini muncul seorang dwarf menghampiri seorang perempuan bernama Eirien. Dwarf tersebut dengan semangat berkata kalau dirinya berhasil menciptakan blueprint untuk membuat sarung tangan yang bisa bertahan dari serangan apapun. Perempuan tersebut turut senang dengan apa yang dilakukan oleh dwarf itu. Dan ia pun akan menamai sarung tangan ini dengan julukan Yang Grepir. Yang mana Yang Grepir sendiri merupakan sarung tangan yang dipakai oleh Thor. Dan ya, dwarf tersebut sendiri merupakan seorang dewa primordial, sang dewa penemu bernama Golnir. Sementara Eirien merupakan seorang dewi cahaya dan merupakan dewa primordial sekaligus istri dari Golnir. Dan chapter pun ditutup dengan narasi yang mengatakan kalau dewa ini merupakan seorang dewa primordial yang akan tertulis dalam buku terlarang buku Golnir. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan. Tentunya yang akan menjadi topik utama kita adalah Golnir. Pada akhir chapter tadi kita ditunjukkan kalau Golnir sedang menciptakan Yang Grepir. Namun yang membuatnya menarik adalah Golnir berkata kalau dengan sarung tangan ini dirinya bisa menyentuh material berbahaya apapun. Lanjut pada narasi bangsa Golnir seperti yang kalian lihat. Panel di sana menunjukkan sebuah kawah raksasa. Terlihat seperti dampak dari sebuah ledakan besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kawah besar tersebut sekaligus lenyapnya bangsa Golnir ini diakibatkan oleh Golnir yang menciptakan sesuatu yang berbahaya atau diakibatkan oleh serangan dewa lain? Jadi Mimin menduga kalau kemungkinan alasan kenapa Golnir menciptakan sarung tangan yang grepir agar dirinya bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat lagi. Karena seperti yang tadi disebutkan, dengan sarung tangan yang grepir, dirinya kini bisa menahan material berbahaya apapun. Lalu panel berikutnya juga menjelaskan kalau tragedi bangsa Golnir ini juga terhubung dengan keseluruhan Ragnarok. Seperti yang dijelaskan pada chapter 97, Ragnarok sendiri sebenarnya sudah terjadi dahulu kala dan merupakan peperangan antara 11 dewa primordial termasuk 4 pilar dewa primordial di dalamnya yang ingin memusnahkan ciptaan mereka yang cacat, melawan 77 dewa primordial yang tidak setuju akan hal tersebut. Nah, pada perang Ragnarok tersebut dikatakan kalau 4 pilar dewa primordial terlalu kuat, sehingga 77 dewa primordial lain pun tak sanggup melawan mereka. Mimin berpikir alasan kenapa keempat dewa primordial ini menjadi sangat kuat, selain karena kekuatan bawaan mereka, mungkin itu juga karena senjata ilahi milik mereka.
Yang kemungkinan juga 4 senjata milik 4 pilar dewa primordial ini merupakan ciptaan Golnir setelah Golnir menciptakan sarung tangan yang grepir. Dan kemudian setelah 4 senjata tersebut diambil oleh masing-masing pilar primordial, takut kalau Golnir akan menciptakan sesuatu yang lebih kuat, mungkin keempat pilar pun memutuskan untuk memusnahkan bangsa Golnir, dan lahirlah tragedi tersebut. Alasan kalau senjata 4 pilar primordial ini merupakan ciptaan Golnir diperkuat dengan fakta bahwa Golnirlah yang menulis buku terlalang Golnir yang berisikan informasi tentang 4 senjata primordial tersebut. Yang kemudian secara kebetulan entah bagaimana buku tersebut akhirnya dimiliki oleh satu-satunya orang yang selamat dari tragedi bangsa Golnir, yaitu sang dewa tanpa nama. Bahkan ada kemungkinan kalau si dewa tanpa nama ini justru merupakan pengkhianat bangsa Golnir. Ya, untuk lebih jelasnya kita harus menunggu chapter yang akan datang. Dan semua omongan Mimin tadi hanya opini belaka. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori sendiri? Lalu terakhir, terkait dengan Kintoki, Brunhild sempat mengungkapkan sesuatu yang membingungkan sekaligus menarik, di mana ia berkata kalau Kintoki merupakan satu-satunya manusia yang memiliki darah dewa primordial. Yang mana jika melihat perkataan Kintoki, seharusnya dewa primordial yang dimaksud adalah Golnir. Tapi jika melihat pada chapter ini, Golnir sendiri sudah memiliki istri, dan istrinya pun merupakan seorang dewa primordial. Sedangkan Kintoki merupakan manusia. Jadi kemungkinannya antara Golnir yang menikah lagi dengan seorang manusia atau keberadaan si Kintoki ini terlahir dengan kasus spesial. Ya, lagi-lagi untuk lebih jelasnya kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.